Vespa, kendaraan roda 2 yang memiliki sejarah panjang. Hingga kini, Vespa tetap eksis dan menjadi primadona. Vespa semakin klasik, semakin dicari, dan tentu harganya menjadi mahal. Cikal bakal Vespa dapat dirunut dari Piaggio yang didirikan oleh Rinaldo Piaggio di Genoa tahun 1884. Awalnya, Piaggio bukanlah produsen sepeda motor, melainkan industri gerbong kereta. Tak lama kemudian, mereka beralih ke bidang kedirgantaraan. Pada 1943, saat Perang Dunia berkecamuk di Eropa, pabrik Piaggio hancur. Putra Rinaldo, Enrico Piaggio, melanjutkan bisnisnya. Setahun kemudian, Enrico memerintahkan para insinyur Piaggio untuk merancang skuter. Dari sini tercipta prototipe Moto Piaggio 5 yang menyerupai bebek. Tapi model itu tidak disukai Enrico. Desain kemudian berubah menjadi Moto Piaggio 6. Karena model Piaggio 6 terlihat seperti lebah atau tawon, Enrico memberi nama Vespa. Akhirnya prototipe MP6 diproduksi massal di pabrik Potendera, Italia pada April 1946. Vespa lalu dikenalkan ke publik di ajang Rome's Elegant Golf Club. Vespa ini dikenal sebagai Vespa 98. Pada 1946, Vespa telah terjual sebanyak 2.484 unit. Piaggio tak berhenti berinovasi. Tahun 1947, Piaggio meluncurkan produk anyarnya yaitu Vespa 125 yang lebih advance. Model anyar ini sanggup mendongkrak pamor mereka sehingga total penjualan naik menjadi 10.535 unit. Mereka butuh 1 dekade untuk mencetak sejarah, yaitu memproduksi Vespa sebanyak 1 juta unit. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, Vespa semakin bersinar dan menjadi penanda zaman. Tidak hanya di Italia, Vespa dapat dijumpai di negara-negara Eropa, bahkan melintasi benua Asia dan Afrika. Pada tahun 1970-an, jumlah unit Vespa yang diekspor ke Eropa dan Amerika melonjak menjadi 2 juta unit. Vespa semakin disukai di mancanegara. 1 dekade kemudian, ekspor Vespa ke seluruh dunia meroket menjadi 10 juta unit. Bagaimana spesifikasi Vespa yang diproduksi 1946? Model Vespa 98 ini memiliki kapasitas mesin 98 cc, 1 silinder dan punya pendingin udara. Kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Sistem pengabutan Vespa 98 dibekali karburator. Tenaga yang dihasilkan mencapai 4,2 dk. Meski punya mesin tergolong kecil, tarikan Vespa terkenal kuat dan spontan. Saat pertama kali hadir, Vespa 98 menggunakan mesin 2 tak 1 silinder. Adapun material bodinya terbuat dari besi. Ini membuatnya tahan banting. Menurut situs resmi Vespa.com, saat itu penjualan pertama Vespa bermula dari dealer kecil dengan harga 55.000 lira Italia untuk model standar. Sedangkan model deluxe dibanderol seharga 66.000 lira Italia atau sekitar Rp546.000. Kapan Vespa masuk ke Indonesia? Vespa masuk ke Indonesia pada 1960-an. Saat itu PT Dan Motors Indonesia menjadi importir tunggal dan satu-satunya. Saat masuk ke pasar Indonesia, Piaggio mengandalkan 2 produk intinya yaitu Vespa Sprint dan Vespa Super. Penerus dari Vespa 125 dan Vespa 150. 2 model Vespa ini hasil dari build up atau didatangkan langsung dari negara asalnya, Italia. Demam Vespa di Indonesia meledak pada tahun 1963. Waktu itu pemerintahan Soekarno memberi penghargaan berupa Vespa kepada anggota kontingen Garuda yang baru pulang dari tugas menjaga keamanan di Kongo, Afrika. Vespa yang diberikan Soekarno kondang sebagai Vespa Kongo. Di zaman itu, Vespa menjadi salah satu pilihan transportasi masyarakat. Apalagi saat itu motor Jepang belum masuk ke Indonesia. 2017 lalu, Vespa prototipe seri 0 bernomor rangka 1003 ini dilelang di situs catawiki.com, yaitu sebuah tempat lelang online khusus barang-barang antik untuk kolektor. Saat dilelang, Vespa ini dibanderol $324.000 Amerika Serikat atau sekitar 4,3 miliar rupiah. Vespa prototipe ini keluaran tahun 1946 dan dibuat hanya 60 unit. Sebelumnya, Vespa seri 0 dengan nomor 1001 dan 1002 sudah tidak ada karena termakan usia. Jadi Vespa seri 0 dengan nomor rangka 1003 ini adalah Vespa tertua di dunia.
Sekarang kita lihat Vespa termahal di Indonesia. Yang pertama, Vespa GS Grand Sports. VS tahun 1950 yang terpajang di Indonesia Scooter Festival 2019 di Jogja Expo Center. Harga yang ditawarkan terbilang fantastis, yakni menembus 500 juta rupiah. Pada 2018 lalu, seri VBB tahun 1962 juga ikut tampil di ajang yang sama. Kali ini, Vespa yang tak pernah dipakai sejak dibeli tahun 1962 itu dibanderol dengan harga 300 juta rupiah. Mengapa harga Vespa klasik mahal? Salah satunya karena rangka monokok. Bodinya merupakan sasis dari motornya juga. Selain itu, karena materialnya yang terbuat dari besi yang tebal dan kuat. Alasan lain menyangkut eksklusivitas. Lalu faktor orisinalitas Vespa klasik menjadi kunci menentukan nilai jual. Model Vespa yang menjadi buruan kolektor internasional juga sangat memengaruhi harga Vespa klasik. Dan satu lagi, harga Vespa dipengaruhi gaya hidup vintage, yakni kegemaran mengoleksi barang dari masa lalu. Demikian fakta data kali ini, tetap taati protokol kesehatan. Saya Cakri Miller pamit, sampai jumpa.